Nggak mungkin harga orisinal itu 150.000. Bentuk pilot jetnya beda sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita punya kabar baik buat teman-teman pecinta RX King. Saksikan terus videonya dan jangan lupa ditekan tombol like-nya. Oke. Nah, ini dia kabar baiknya buat teman-teman pecinta motor RX King. Di depan kita ini ada satu kemasan karburator KNZ untuk RX King. Nah, seperti ini kemasannya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di kotaknya RXK ya. Teman-teman pasti udah tahu lah KNZ ini brand yang memang mengkhususkan diri untuk spare part sepeda motor ya. Ini diimpor oleh PT Guna Cipta Prima Investindo Jakarta. Tapi mereka ini nggak punya toko official store. Jadi teman-teman silahkan beli di toko-toko online dan juga toko offline kepercayaan dari teman-teman. Nah, ini kita coba buka dulu kemasannya. Oke. Rap. Ya, udah nggak ada lagi IC-nya. Stiker juga nggak ada. Penasaran nih buat KNZ. Di setiap kemasan kasihlah stikernya pula, masa nggak ada stikernya ya kan. Ini kita singkirkan dulu. Nah, ini dia kemasannya, masih tersegel dengan rapi. Di videoku yang lalu itu nanti teman-teman bisa lihat-lihat di sini ya, itu ada yang komen, "Bang, saya beli karburator KNZ, tapi saya ditipu oleh toko penjualnya. Karena isinya itu bukan KNZ, isinya itu Keihin KW abal-abal." Jadi karbu yang dibeli dia itu tipenya ya ini, RX King. Dia bilang isinya Keihin KW abal-abal. Ya, ini masih tersegel. Sekarang kita buka isinya ya. Ini semua masih tersegel, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, nah jadi mungkin teman-teman ada yang belum paham kenapa isinya itu Keihin sementara mereknya adalah KNZ. Jadi karena dia belanjanya online, dia merasa dia ditipu oleh si penjual. Dia bilang isinya Mikuni abal-abal, sorry ya, bukan Keihin. Isinya tuh Mikuni abal-abal. Nah, ini kita bongkar dulu isinya apa aja biar teman-teman puas bisa lihat apa aja yang ada dalam kemasannya. Ya, udah nggak ada lagi ya, ini kita buang. Ya, bener ya, ini isi dalam kemasannya adalah Mikuni. Ya, kalau kita bilang ini Mikuni KW, ya pasti ini Mikuni KW. Nggak mungkin harga orisinil segini ya. Ini kalau dijual di pasaran, aku lihat, aku cek-cek di marketplace, ini harganya hanya 150 ribuan. Nggak mungkin ini Mikuni ori. Dan buat teman yang kemarin itu ngerasa dirinya tertipu membeli ini dari toko online, Anda bukan ditipu oleh toko, tidak. Memang isinya Mikuni gitu kan. Kenapa KNZ berani mengemas Mikuni KW ini ke dalam kemasan yang bertuliskan KNZ? Mungkin ya, kekurangan yang ada di dalam karburator KW ini sudah diperbaiki oleh KNZ. Jadi mungkin ada beberapa partnya yang kurang bagus yang versi KW ini, tapi sudah diperbaiki ataupun diganti oleh si KNZ sehingga performanya lebih baik daripada yang KW. Kita ambil contoh seperti karbu Keihin Sudco ya. Sudco itu tidak memproduksi karburator sendiri. Karbu aslinya itu dia dari Keihin yang orisinil, tapi disetting ulang oleh Sudco, makanya namanya jadi Keihin Sudco. Itu cerita yang ori ya, bukan cerita yang KW. Nah, ini kemungkinan Mikuni KW tapi sudah disetting ulang oleh KNZ sehingga performanya mungkin lebih baik daripada KW yang abal-abal. Bahkan salah satu merek di Jawa itu aku ada pernah ngelihat, dia karbu KW tapi mereka setting main jetnya, pilot jetnya, jarumnya diubah dan segala macam. Mereka setting ulang dan mereka jual lagi dengan brand sendiri.
Apakah itu boleh? Ya boleh-boleh aja lah. Ya sama aja misalnya gini nih, ini saya jual karbu ini nih. Ini saya setting ulang. Pilot jet main jetnya saya sesuaikan, terus saya jual lagi agar teman-teman bisa lebih mudah settingannya. Apakah itu boleh? Ya boleh aja. Yang penting si pembeli percaya. Gitu sob. Ini hanya asumsi pendapatku aja. Nah, bukan berarti tertipu ya. Tapi memang isinya ini dasarnya adalah Mikuni KW. Kenapa aku berani bilang ini KW? Nggak mungkin harga orisinal itu 150.000. Nggak mungkin. Kita lihat detailnya dulu seperti apa. Ya, kalau kita lihat dari fisiknya, bobotnya berat, mirip dengan karbu ori ya. Beratnya tuh mirip dengan karbu ori. Teman-teman yang paham dengan karbu ori pasti bisa lah membedakannya ya. Di sini ada kotaknya, kalau yang ori nggak ada. Oke, kita coba sekarang intip di bagian skepnya. Hop. Nah, kalau karbu RX King ori, setahu aku itu harga orisinilnya itu 700 ke 800 ribu karbu King yang ori gitu. Nah, ini per skepnya. Pernya lumayan enak, kenyal, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut, kenyal. Ya, tutupnya. Dalam tutup juga sudah ada karetnya. Oke. Kita coba lihat skepnya bagaimana. Ya, ini dia skepnya. Skepnya tuh ringan. Sepertinya ini bahannya aluminium ya. Ringan. Kalau kita pukul juga pasti bunyinya. Nah, kan. Ya, sama yang ori juga mirip-mirip seperti ini. Cuman dia bedanya kalau yang ori itu warnanya nggak putih. Dia warnanya agak kekuning-kuningan gitu. Nah, ini kita lihat jarumnya. Kalau kita lihat bentuk fisik jarumnya, bentuknya itu mirip seperti orinya. Mirip ya, mirip. Nah, di sini dia nggak ada kode-kode apapun. Kalau yang ori biasanya ada tuh kode ataupun nomor di skepnya. Kalau ini nggak ada. Ya, jarum skepnya seperti ini. Ada 5 tingkatan. Jadi ini bisa kita pindah-pindahin ya posisinya. Sekarang kita coba lihat mangkuknya, isi dalamannya, spoiler yang dipakai. Baut bawahnya model baut kembang ya, mirip seperti orinya juga. Ups, kita lihat isiannya. Ini mangkuknya. Nah, kalau dilihat dari mangkuknya nggak ada ya kode-kode produksi. Biasanya kalau yang ori itu ada kodenya di sini. Nah, ini isiannya. Kalau kita cek dari isiannya, mirip sama aslinya ya. Dari mulai pelampung, posisi jarum pelampung juga. Kita coba dulu buka menjetnya yang dipakai ini ukuran berapa. Kita lihat hole-nya. Nah, ini buat teman-teman, hati-hati kalau membuka menjet. Ya, tangnya jangan ditekan. Kalau terlalu ditekan, ini spuyernya bisa ngecil, karena ini kan kuningan tuh lembut sob. Hati-hati membukanya. Seharusnya membukanya pakai kunci 8 gitu ya. Ya, ini nozzle-nya, nozzle yang dipakai berapa lubang, 1 2 3 5, hole-nya itu cuma 5 ya, mirip seperti hole-nya RX King standar. Warna kuningannya ini cerah gitu. Kalau yang ori biasanya agak-agak butek nih, ini cerah. Kita lihat pilot jetnya ukuran berapa. Nah, ini nih pilot jetnya kok nongol gini ya. Biasanya kalau RX King itu kan, apakah aku salah gitu, tapi setahu aku kalau RX King orisinil ininya agak tenggelam nih posisi pilot jetnya. Ya, koreksi ya kalau salah ya. Ya, ini pilot jetnya. Bentuk pilot jetnya beda sob. Nah, ini dia. Ini beda bentuk pilotnya dari yang biasa, dari yang standar RX King ini beda. Ini sudah ada pembaruan dari KNZ berarti. Buktinya nih pilot jetnya beda. Kalau yang bawaan dari KNZ ini dia lebih panjang, kalau yang orisinilnya dia lebih pendek. Tapi walaupun demikian ukuran dratnya sama. Jadi teman-teman bisa ganti dengan yang model standar orisinalnya. Mana tahu nanti mau ganti-ganti ukuran, tetap bisa pakai yang
repair kit standar RX King. Hanya beda di ukurannya aja. Kalau di dratnya sama. Oke. Kalau dari pelampungnya mirip-mirip lah ya sob ya. Cuman bedanya kalau nggak salah yang ori itu dia bahannya kuningan. Kalau ini plastik. Posisi jarum pelampung ini plat besi dan bisa disetting ya. Nah, apalagi nih bedanya dengan yang orinya? Ini nih, bedanya tuh di sini. Ya, ini dia. Nih, model jarum pelampungnya. Sepertinya dia lebih panjang dan di ujungnya itu ada karet. Kalau yang orisinil dia agak sedikit lebih pendek dari ini dan di ujungnya tidak ada karet. Ya, kelihatan ya ada karetnya ya. Ini rumah jarum pelampungnya. Kalau yang ori, dia model yang bisa diganti, bisa dibuka. Kalau ini tidak bisa diganti. Jadi seandainya ini rusak ataupun seandainya ini bermasalah, ini tidak bisa diganti rumahnya. Kalau motor kamu tuh sering-sering banjir, bocor, keluar dari mangkok ini bocor, berarti jarumnya udah bermasalah atau rumah jarum pelampungnya sudah bermasalah. Nah, kalau yang ori ini bisa diganti. Tapi ini enggak. Itu minusnya ya. Terus kalau kita lihat dari packing-packingnya, packing-packingnya ini bagus, ini tebel, ini rapi, bahkan aku rasa kalau dari rapi sepertinya masih lebih rapi ini dari yang ori packingnya ya. Tapi kalau daya tahannya aku nggak tahu. Putaran udara ya gampang diputer, cuman dia bedanya dengan yang ori ada klik-kliknya. Kalau yang ini nggak ada suara klik-kliknya. Kalau yang ori itu biasa diputar ada suara tik 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 gitu, ini nggak ada. Oh, ada juga sedikit. Tapi nggak selalu ada ya sob. Nah, kalau untuk stationary atau setelan langsamnya ini gampang juga kok diputar ya. Gampang diputar, nggak terlalu sulit, mirip seperti aslinya. Nah, ini coknya seperti ini. Ya, coknya model tarik. Nah, coba kita ukur dulu lubang venturinya ya. Sorry ya sob, ini sigmatnya pakai sigmat zaman dulu ya. Ini ukurannya ya 26,5, mirip-mirip sesuai ukuran standar dari karburator RX King ya. Seperti itu tadi bentuk fisiknya, baik yang di luar ataupun bagian dalamnya. Kalau dilihat dari bentuk fisik sih oke ya, rapi. Yang berbeda dengan orisinilnya itu adalah bentuk pilot jetnya aneh. Bagaimana menurut teman-teman karburatornya? Kalau dari fisik sih oke ya, aku belum pernah nyoba. Nanti ini akan aku coba pasang di sepeda motor RX Jet. Bagi teman-teman yang sudah pernah memakai karburator KNZ ini, silakan diberikan komentarnya. Bagaimana performanya, bagaimana menyetingnya, apakah sulit, apakah mudah, apa kendalanya, apa kelebihannya, silahkan. Kawan-kawan silahkan berikan komentarnya di bawah. Baik itu komentar yang bagus ataupun yang nggak bagus, silahkan aja, waktu dan tempat dipersilahkan. Agar teman-teman yang lain juga bisa menyaksikan, juga bisa tahu bahwasanya ini karbu layak pakai apa enggak sih gitu kan. Silahkan berikan pengalamannya. Ya, itu dulu video kita kali ini. Jika mungkin ada penyampaian yang kurang tepat, silahkan diralat. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dudi Sendal Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.